Oke, selamat datang di video saya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan lagi untuk materi Define Navigation Path-nya, yang kemarin kepotong ya karena memang materinya panjang banget, dan di video sebelumnya itu kan ada problem tentang versioning di dependensinya. Nah, itu biasa banget terjadi, dan sengaja nggak saya skip untuk bagaimana memperbaikinya biar teman-teman nanti kalau misalkan ada problem yang sama itu ngerti cara benernya gimana gitu ya, nanti nggak diputar-putar lagi videonya. Nah, untuk selanjutnya berarti kita akan melanjutkan ke step berikutnya. Jadi setelah kita menambahkan dua buah fragmen, nah berikutnya di sini kita menambahkan conditional navigation. Jadi conditional navigation itu apabila misalkan ada dari sebuah halaman itu bisa jadi dia nanti akan pergi ke halaman A, bisa jadi nanti dia akan pergi ke halaman B. Itu namanya conditional. Artinya ada dua percabangan. Nah, oke. Nah, di sini untuk membuat conditional ini nanti kita akan menambahkan game one fragment sama game over fragment. Jadi game one nanti akan menampilkan screen yang menampilkan tulisan congratulations. Kalau game over fragment itu nanti menampilkan screen dengan tulisan try again. Oke. Nah, maka caranya di navigation graph-nya itu kita akan menambahkan dua fragmennya, yaitu fragmen yang game over sama fragmen yang game one. Nah, ada dua. Kemudian nanti kita akan mengkonekkan dari game fragment itu ke game over fragment, kemudian dari game fragment ke game one. Jadi ada dua percabangan. Oke, ada dua. Kemudian nanti di kodenya, ya kan, di submit button, ya kan, di submit button itu sudah ada ini kode logiknya ya, kode logik. Ini nggak, teman-teman nggak perlu bingung. Di sini udah ada kode logiknya, kapan dia dinyatakan menang dan kapan dia dinyatakan kalah. Tapi bukan itu core dari materi kali ini. Core-nya adalah bagaimana sih kita berpindah fragmen. Jadi ada if else-nya. Nah, oke, kita tambahkan dulu satu persatu untuk fragmennya. Jadi kita akan buka navigation-nya. Oke, seperti ini. Kemudian ini sedikit agak saya geser. Nah, kita akan menambahkan dua buah fragmen destinasi ya. Destinasi fragmennya yaitu game one sama game over. Kita nambahkan yang pertama. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, dia otomatis akan menangkapin fragmen-fragmen yang kita buat ya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Setiap teman-teman nanti buat fragmen, dia pasti akan muncul di sini. Main activity, fragment rule, game one sama game over. Jadi pertama kita tambahkan kalau gamenya menang. Oke, di sini. Terus sama kita tambahkan kalau gamenya game over. Oke, ini. Jangan kita taruh di sini. Kecilkan aja biar kelihatan semua. Nah, berikutnya setelah kita udah menambahkan dua ini, kita akan bikin talinya apa namanya? Koneksinya ya. Dari game fragment ke game one. Berarti nanti ID-nya dia adalah action game fragment to game one fragment ya. Jadi bahasanya gampang banget dipahami sebenarnya. Aksi dari game fragment ke game one. Kemudian kita juga bisa akan membuat aksi. Jadi dari bulatan ini kita tarik ke game over fragment. Gitu. Ditarik aja nanti ke bentuk talinya. Nah, ini udah ada ID aksinya juga yang ini. ID-nya berarti game fragment to game over fragment gitu. Oke. Nah, kalau kita udah buat dua ini, ini nggak ngaruh ya. Ini mau di mana lokasinya ya. Jadi ini hanya biar gampang lihatnya aja. Nah, kayak gini kan. Kalau talinya nggak terlalu ruwet kan enak lihatnya. Jadi kita dari sini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Nah, setelah itu di bagian game fragment, kita akan buka game fragment. Di situ sudah ada, nah ini udah ada kode-kode, tapi teman-teman cuek aja tentang logic gamenya, ya kan? Karena goalnya bukan di sana. Nah, teman-teman disuruh ngecek di bagian ini, set on quick listener yang bagian, nah ini dia. Nah, di bagian ini udah dikasih tahu ya, komentar ya, menang, kita disuruh menavigasi ke game one fragment.
Kalau ini game over, kalah. Jadi apa namanya, di navigasinya ke game over fragment gitu. Ada dua. Nah, sama kayak kayak apa namanya, sama kayak yang sebelumnya caranya. Di sini kan submit buttonnya ini kan ditangkap di view ya, view gitu. Kalau nggak pakai ini berarti dia pakai it gitu aja. Berarti di sininya kita tinggal tinggal kasih kode yang kayak kayak kemarin, view dot controller controller dot navigate ke r.id.action dari game fragment to game one. Action game one. Game one. Nah, ini dia. Kalau yang sini game over, berarti caranya cuma tinggal view dot kita ambil nav controllernya, fan nav controller. Oke, so, jarinya fan nav controller. Nah, ini dia. Dot navigate ke r.id.action apa itu namanya, over ya, over. Nah, edge over gitu. Jadi ketikkan beberapa huruf-huruf pembantu. Ini ada sugestinya ya, tinggal di enter gitu ya. Teman-teman nggak usah ngetik semuanya komplit kayak gitu. Nah, kalau sudah ini segitu gampangnya ya. Nah, sekarang kita akan jalankan lagi. Kita akan jalankan lagi aplikasinya. Ini nggak lama, jadi nggak saya skip ya videonya. Harusnya sih nggak lama. Oke, sambil nunggu, sambil kita buka lagi. Jadi nanti ketika setelah selesai teman-teman main gamenya, jawab-jawab gitu, kemudian disubmit, ya kan, disubmit. Nanti ketika menang akan diarahkan congratulations, menang, ya kan. Tapi kemudian kalau misalkan nanti kalah, itu kita langsung diarahkan ke game over kayak gitu. Sebenarnya ini tips sih untuk mahasiswa-mahasiswa, apalagi di kampus itu kan nanti bisa dipakai digunakan untuk membuat game-game sederhana kayak gitu kan ya, dari game trivia ini teman-teman bisa membuat game-game sederhana, misalkan kayak bikin aplikasi semacam apa ya, simulasi tes CPNS gitu kan, atau simulasi tes matematika dasar ya kan untuk adik-adik apa namanya, sekolah dasar ya, yang perhitungan aja soalnya gampang, yang satu tambah satu sama dengan berapa ya kan, disuruh jawab pertanyaan, nanti kalau benar dia dilarikan ke game menang kayak gitu. Ini apa namanya, hal kayak gitu tuh sebenarnya kalau saat ini kan masih jarang banget kan kalau di kampus kita ya, untuk apa, aplikasi Android mobile apps-nya itu bisa diambil untuk tugas akhir sebenarnya. Contohnya juga kayak misalkan ingin memahami apa namanya ya, tes pemahaman sesuatu ya kan, memahami tentang virus corona mungkin, atau memahami tentang apa namanya, menilai seberapa mampu mahasiswa dengan mata kuliah tertentu, itu juga bisa sebenarnya. Bisa. Jadi nanti tinggal minta penelitiannya itu di kampus itu kan, mata kuliah apa, dosennya disuruh membuatkan apa namanya, soal-soal pengujiannya untuk apakah dia itu seberapa menangkapnya dengan mata kuliah ini. Termasuk Android juga bisa ya. Termasuk Android juga bisa. Oke, ini masih kita tunggu dulu ya. Ini saya pakai headset dulu ini soalnya lagi banyak noise di luar, jadinya biar suaranya nggak masuk banyak. Segampang ini ya, ini gampang ya. Tinggal di navigation-nya kan kita diarahkan mana, dikasih ID, terus cara perginya itu cuma tombolnya diklik, view, find controller, dan navigate, dah aksinya apa gitu. Cuman gitu doang. Jadi nanti dari fragment itu bisa ke game fragment, dari game fragment bisa ke game one fragment, bisa ke game over fragment. Jadi mudah banget bikin aplikasi ya, mudah banget. Ya ini aplikasi sederhana, kalau aplikasinya udah agak rumit ya lumayan rumit juga. Tapi apa namanya, tidak akan sesulit itu gitu ya. Jadi bikin aplikasi itu gampang sebenarnya itu, dan teman-teman nanti bisa loh kalau pengen apa namanya, mandiri gitu, bikin aplikasi kemudian dipublish di Play Store itu bisa ya. Bisa dipublish di Play Store. Oke, launch sukses. Nah, kita lihat di sini baru reset aplikasinya. Nanti kalau udah kita akan coba mainkan gamenya gitu ya. Oke, kita coba main, play. Nah, what method do you use to inflate layout in fragment?
Nah, di on fragment itu dipakai on preview, ya kan? Submit. Kemudian what do you use to push struktur data into a layout? Jadi struktur data itu kalau di layout pakai apa? Data binding. Kemudian kalau membuat sistem for Android itu namanya apa? Gradle. D-nya berapa ya? 1 kayaknya. Submit. Kita menang, ya kan? Nah, kalau di next match ini belum, karena kita belum ngasih event apa-apa di sini, ya. Nah, kalau tekan back, nah ini dia masih salah ya. Tadi tekan back dia masuknya ke game gitu kan. Lalu dari congratulations itu kalau back harusnya balik ke home gini kan. Kita coba main lagi. What is Android Jetpack? Dokumentasi, library, tools, all of this. Kemudian, kita salahkan dulu ya. Kita salahkan coba kalau salah gitu. Ini kan harusnya kan what do you use to mark a layout for data binding, kan harusnya layout, ya kan? Kita jawabnya data binding. Ini salah, tapi jangan diikuti ya. Mau salah gitu. Nah, salah kan. Nah, kalau salah, try again. Try again-nya juga belum bisa. Kalau di back, nah ini backnya juga masih salah. Oke, kayak gitu. Nggak salah sih, karena emang flow-nya seperti itu. Jadi aplikasinya kayak gitu ya. Nah, ini sesuai kayak gitu. Nah, di Android sistemnya itu back button itu apa namanya? Ini pakai ini ya. Nah, masalahnya adalah dari game over sama game one tadi kalau kita back itu harusnya kan kalau dari sini kan kalau kita back nggak boleh ke gamenya lagi dong, ya nggak boleh ke gamenya lagi dong. Masa try again back kayak kayak apa namanya kayak jadi kayak punya nyawa tambahan gitu kan. Tapi harusnya kalau back dia ke home gitu harusnya. Nah, kita akan mengganti back button destination-nya ini ya, back button destination ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, dari game over atau game one itu harusnya kalau back nggak ke game lagi, tapi harusnya itu ke title fragment, ke halaman awalnya. Nah, di sini kita akan ngeset pop behavior for the navigation action-nya. Jadi kayak pop up to-nya itu loh. Kalau pop up apa namanya itu kayak istilahnya urutannya kayak tampungannya, ya kan? Jadi di tahap ini kita akan manage back-nya, backstack namanya istilahnya itu backstack. Dari game one sama game over screen itu kalau ditekan back button-nya itu dia kembalinya ke title screen, bukan ke game fragment. Kalau dilihat di sini, kalau dari game one sama game over, kalau di back kan pasti dia baliknya ke game fragment kan. Tapi kita pengennya kalau dari sini itu back ke title fragment gitu ya. Kalau tekan back itu dia balik ke sini gitu, nggak balik ke sini. Nah, masalahnya ini kan dari title fragment dia ke game fragment. Ini masuk ke dalam yang namanya backstack. Stack apa namanya stack itu kan tumpuan. Tumpuan untuk backnya. Jadi dari sini urut lagi ke sini kayak gitu. Nah, caranya gimana? Oke. Pop up to atribut itu adalah apa namanya aksi pop up backstack untuk memberikan destinasi sebelum navigasinya. Itu pop up to. Jadi kalau kita di pop up to inclusive atributnya itu di false kan atau tidak di set, maka pop up to itu akan meremove destination up-nya untuk spesifik destinasinya. Tapi meninggalkan spesifik backstack di sebelumnya. Kalau pop up to inclusive-nya itu di set true, maka pop up to itu atribut akan meremove all destinasinya up to including the given destination from the backstack. Jadi semuanya dihapus. Kalau pop up to inclusive-nya di set true dan pop up to-nya itu di set apa namanya di app starting lokasinya, maka aksi apa namanya aksi apa remove-nya itu akan menghapus semua app destinasi di backstack-nya. Jadi back button-nya itu akan membuat si user itu kembali ke awal aplikasi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ini permainan pop up to inclusive sama pop up to-nya ya. Pop up to-nya itu kayak ngatur backstack-nya itu diadain apa enggak. Sebenarnya cuma kayak gitu aja sih. Ini masuk ke back-nya lagi apa enggak. Jadi kalau secara normal backstack itu kan dia masuk ke, nah nanti kalau back balik lagi ke situ. Tapi kita bisa menghilangkan status back-nya ini. Jadi halaman di itu tuh nggak bisa di back gitu. Jadi dia langsung loncat ke sebelumnya lagi gitu. Nah, caranya gimana? Di tahap ini kita akan nge-set pop up to atributnya untuk dua aksi yang sudah kita buat di kelas sebelumnya ya, yaitu yang dari ke game over sama game one. Nah, kita akan melakukan ini menggunakan pop to fill di atribut pane-nya layout editornya. Jadi ada pop up to sama pop up inclusive ya kan.
Jadi kita buka navigation, kemudian di navigation foldernya itu ya tadi ya udah dijelasin. Kemudian kita akan apa namanya memilih aksi yang dari game fragment ke game overnya, ya kan? Dipilih aksinya yang garisnya berarti ya. Kemudian atributnya itu kita set pop up to-nya itu ke game fragment. Kemudian pop up to inclusive-nya itu kita cek bukan kita true kan, ya kan? Jadi kalau misalkan pop up to inclusive itu true dan pop up to-nya itu dia akan meremove all destination-nya. Ya. Jadi dia akan meremove destinasinya. Awalnya itu akan didestinasikan. Jadi pop up to inclusive-nya itu di true kan, berarti dia bisa di remove nanti. Sama aja dengan yang game one. Oke. Nah, sekarang kita ke game fragment dulu. Kita ke game fragment, kemudian apa namanya? Aksi dari game fragment ke game overnya. Jadi di yang game fragment ke game over dulu. Mana? Game fragment ke game over itu berarti yang ini. Nah, di sini ada pop up to-nya. Nah, ini kita ke game fragment. Kemudian pop up to inclusive-nya itu kita buat true. Oke, kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti nanti kalau try again dia bisa ya, bisa ke sini tapi dia ngereset gitu ya. Ngereset. Jadi dia kayak ngulang dari awal. Kemudian yang apa namanya? Yang ke game one fragment itu kita pop up to-nya game one fragmentnya berarti yang ini. Pop up to itu kita set ke game one fragment. Kemudian pop to inclusive-nya itu kita terukan. Ya kan? Kita terukan. Berarti pop up to-nya kita ke game one fragment. Nah, sehingga dari sini nanti stack-nya langsung ke sini. Ini ya. Stack-nya langsung ke sini. Kemudian pop up to inclusive-nya true. Nah, nah kalau sudah, ya ini nanti aja ya. Oke, kita jalankan dulu deh. Disuruh jalankan dulu. Nah, kita jalankan aplikasinya. Ketika kita menekan back button dari apakah kita menang atau kalah, maka back button itu akan mengembalikan kita ke title fragment, ya, ke title fragment. Ini kok game fragment? Ini salah ini. Ini bukan game one fragment ya, tapi game fragment. Ini harusnya bukan game one fragment. Ininya salah ini. Ya tapi kita coba dulu ya. Ini salah ini. Apa namanya modulnya salah. Harusnya itu select aksinya. Ini kata-katanya benar tapi tampilannya salah. Ya. Ini bukan game one fragment. Harusnya di pop up itu game fragmentnya. Kalau kayak gini nanti sama aja dia balik ke situ. Kalau misalkan dia ini berarti yang one ya. Yang one salah. Kalau yang game over benar. Kita coba aja ya. Nanti kita benerkan setelah dia jalan. Nah ini, nah kalau yang lihat video kayak gini kan enak ya. Jadi kalau misalkan ada mode-mode yang salah bisa saya benarkan juga gini ya. Jadi lihat nih, kan kalau pop up tuh itu kan berarti ada fragmen yang dieliminasi. Kita kan maunya menghilangkan game fragmen kan? Kita kan mau menghilangkan game fragmen kan? Nah, makanya itu kan berarti kita kan select action navigasi dari game fragment to game one fragment. Again, set pop up to-nya to game fragment. Jadi pop up to-nya kita set game fragment. Di sini gambarnya game one fragment. Kemudian atributnya di checkpointnya true. Nah ini salah berarti ya. Tapi kita coba aja nanti dia salah. Nanti habis ini kalau kalau dia game one berarti balik lagi ke sini dong. Kalau back harusnya dari sini game one di back ke sini. Oke, kita play game one ya, kita menangkan dulu ya. What do you use to mark data binding layout? Kemudian what is the best class for layout? View group.
Kemudian kelas yang digunakan untuk nge-create vektor drawable. Vektor drawable itu drawable vektor apa vektor drawable? Drawable vektor. Waduh. Untuk apa tadi? Oke. Kelas yang digunakan untuk create vektor drawable ya vektor drawable. Nah, one kan kita back. Nah, baliknya ke game lagi. Salah. Oke ya. Tapi kalau ini kita view, ini salahkan, kita salahkan dulu ya. Kita ke ini, kita back. Benar dia ke title gitu kan ya. Jadi ini salah ya. Ini yang benar adalah game fragment. Jadi yang di pop up to itu adalah game fragmentnya. Nah, kalau sekarang kita jalankan. Oke, sambil dia jalan kita baca ya. Nah, ini udah benar ya. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan navigasi aksi untuk on click handlernya. Jadi di aplikasi kita kan apa namanya user bisa try again kan kalau one ya kan, di sini. Jadi next match itu try again button dia harusnya balik ke game fragment dong, nggak ke sini lagi gitu. Kalau dia habis menang gitu. Makanya apa namanya untuk menambahkan ini kita akan membuat flow. Jadi ketika dari game over fragment ini kita buatkan aksi lagi ke game fragment untuk ketika tombol try again-nya itu ditekan ya. Nah, jadi kita juga harus menggunakan pop up to. Jadi kan nanti ketika dari sini kita back nggak boleh nggak masuk ke game over lagi kan, ya kan? Ketika game over, jadi dari game over itu kita akan buat dia lari ke game fragment. Jadi kita buat aksinya. Setelah itu pop up to-nya itu kita ke title fragment. Ya kan? Jadi di atributnya ini, set ini, nanti kalau dia tekan back, dia baliknya ke title fragment. Jadi pop up to-nya kita ke title fragment. Kemudian clear pop up inclusive checkbox-nya karena kita tidak mau, ya kan? Title fragment-nya itu dihilangkan dari destinasinya. Jadi ininya tetap dikosongin karena kita nggak mau di remove untuk yang title fragmentnya. Nah berikutnya kita kan pop up tuh title fragment tapi dia nggak di remove gitu. Nah tadi kan kita ini tapi ini di remove jadi dia back ke sini. Kalau yang sekarang kita mau ke title fragment tapi ini nggak di remove. Jadi kita buatkan ini congratulations try again-nya balik ke sini, next match kayak gini sama ya. Game 1 juga balik ke situ. Terus ini juga ke title fragment kemudian nanti apa namanya dibuatkan lagi. Oke, ini udah jalan, kita coba main. What is a big Gradle submit, kemudian layout di fragment on grid view submit, kemudian tadi yang dari one ya, oh ya, what layout do you want for complex screen constraint layout submit. Nah ini kalau kita back dia ke home. Nah sekarang kita salahkan apa itu jetpack ya, salahkan yang ini berarti submit, kita back, nah dia benar kan ke home. Nah sekarang kalau kita habis kita salahkan dulu, kita submit salah, kita try again itu, nah kita akan ngasih event ini, jadi dia balik lagi ke gamenya, kita akan mulai lagi game baru gitu. Nah caranya, maka dari sini kita akan arahkan ke sini balik. Kemudian dari yang game over ini untuk pop up to-nya itu kita arahkan ke title fragment, tapi pop up to inclusion-nya nggak usah dihilangkan. Kenapa? Karena kita nggag mau menghilangkan backstack-nya, ya. Kemudian berikutnya yang game over pun juga sama. Ini untuk pop up to-nya kita arahkan ke title fragment, ya. Pop up to inclusion nggak usah. Nah setelah itu kita tinggal kasih aksinya aja. Kita kasih aksinya aja di bagian game over fragment sama game one fragment ya, kita arahkan. Kalau pertama kita yang game one dulu, kita ke game one fragment. Jadi ketika kita tambahkan event klik ya di sini di game one itu. Berarti binding dot next match button dot set on click listener view ini. Nah berarti view dot find
nav controller dot navigate ke r.id.action game1 to game fragment yang ini. Oke. Kemudian kalau yang game over juga sama. Sebelum return ya, sebelum return bindingnya ya. Berarti binding dot button apa namanya? Try again button. Nah ini kalau bikin ID itu kalau bisa sesuai dengan itunya ya. Jadi kita nggak usah lihat layoutnya pun tahu. Oh ini pasti ID-nya itu gitu ya. View dari view, maka view dot find nav controller, kita navigate ke r.id.action game over to game fragment gitu. Nah kalau udah kita coba jalankan aplikasinya. Nanti ketika dia klik itu dia ke game. Terus nanti ketika di back dia udah benar ya. Mana? Oke, ini dia, kita jalankan dulu. Udah belum ya? Belum ya, saya klik ya. Waduh, panas banget. Nah, kita coba, kita tunggu dulu. Sambil kita baca-baca lagi ya, bla 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 bla. Nanti kita coba jalankan aplikasinya, kemudian kita tes next match-nya dan try again-nya ya. Nah, kemudian kalau udah next match atau try again, kita after you win atau tap next match atau try again, kemudian tekan back-nya. Jadi aplikasinya itu harusnya navigate ke title screen, tidak balik ke next match-nya gitu ya. Oke, kita play, kita coba yang benar dulu ya. Jadi navigasi komponen itu nav controller. Kemudian kalau layout on grid view. Kalau what is the best class for layout? View group. Submit. Oke, next match. Kita back. Nah, ke title. Benar ya? Kalau back lagi dia keluar nanti. Terus kalau kita play kita coba salah. Register untuk activity launcher ya, biasanya dan filter ya, tapi sekarang saya jawab yang salah dulu, app registry. Kita submit kan salah, try again, kita back ke title. Nah kayak gitu ya. Nah, fungsinya seperti itu. Terus berikutnya untuk add up button gitu. Jadi kita akan membuat up button. Up button itu kayak tombol ini, tombol back inilah ya, tombol back. Jadi di dalam app bar ya, di app bar itu ada kayak gini. Kemudian up button itu apa sih? Up button itu kayak ini. Nah kalau dia punya backstack itu dia akan ada menampilkan seperti ini, gitu ya, garis ini. Nah untuk menambahkan ini, ya kan, kita akan menambahkan support untuk up buttonnya menggunakan navigation UI class ya. Jadi kita akan menggunakan navigation UI classnya. Nah kita di main activity-nya, di on grid-nya, ya kan, kita akan menemukan kan nav controller kan. Di main activity-nya kita akan buka untuk main activity-nya. Oke, ini nanti ya. Di on grid-nya add kode untuk menemukan navigation controller-nya. Jadi di main activity-nya kita akan menambahkan kode untuk ngambil nav controller-nya.
Jadi file tadi itunya apa namanya, nav controller. Saya samakan itunya biar nggak bingung ya. Jadi this itu berarti mengacu pada ininya, nav controllernya, r.id.my_nav host fragmentnya. Oke, nah kita menemukan nav controllernya menggunakan dari my nav host fragmentnya. Jadi ini controller, ya, controller fragment utamanya. Kemudian di dalam onGet juga kita akan membuat ini navigation UI setup action bar with controllernya pakai ini. Kemudian kita pakai kode navigation UI dot setup action bar with navigation controllernya this, kemudian di sini nav controller gitu. Nah, kemudian di outgrid-nya kita akan mengoverride on support navigation app-nya, ya. Apa namanya? Ini ketika tombol back-nya itu ditekan. Jadi kita akan, ini kalau kayak gini dia udah apa namanya, tombol up-nya itu udah dihubungkan sama nav controllernya. Artinya tombol back-nya di main, ini kan nempelnya di main activity ini tuh. Tombol back-nya di main activity. Nah ini tombol back-nya ini itu tuh nempelnya di main activity. Sedangkan yang punya pergerakan grab itu kan navigation. Nah makanya navigation yang di sini itu kita ambil, ya kan, nav back-nya. Kemudian kita taruh, kita pakai ini caranya. Jadi sekarang dia terhubung. Terus kita tinggal mengoverride aja. Jadi ketika dia di apa namanya, ditekan tombol back itu, dia akan manggil metode yang sudah dibuatkan, yaitu on support navigate up. Navigate up. On support navigate up. Nih. Oke, ya, dia gitu. Makanya override ya. Jadi teman-teman, ini OOP jadi nggak akan kita itu lagi. Nah, di sini kita ambil lagi nav controllernya, kemudian return nav controller navigate up. Jadi ketika itunya diambil, berarti kita file nav controller sama dengan this.find, kayak tadi lagi ya, kita ambil dulu controllernya r.id fragment, kemudian returnnya adalah, nah kita yang direturnkan menggunakan nav controller, jadi navigate up. Nah ketika tombol back-nya itu, tombol back navigation app-nya itu ditekan, dia apa, kayak dialihkan ke nav controllernya gitu. Ini sebenarnya enggak itu, tapi kita ngikutin dulu modulnya ya. 2 kali instansiasi gini harusnya bisa dibuat ke modul itu, tapi nggak apa-apa, itu gitu aja. Oke, nah sekarang kita jalankan itunya. Kemudian oh iya, fragment title-nya itu nanti apa namanya, kita ganti dulu. Jadi kalau dijalankan aplikasinya itu nanti di fragment title-nya itu labelnya kan kita belum ganti itu. Jadi Android Trivia. Oke, kita coba dulu aja deh. Kita coba dulu jalankan dulu biar teman-teman nggak bingung kalau saya bilang kayak gitu. Nah ini home-nya Android Trivia kan, tapi kan sekarang navigation app-nya ini udah kita set ya. Ini Android Trivia ya, lihat nih. Apa namanya, titelnya kan Android Trivia yang tadi sebelumnya. Sekarang navigasi UI-nya itu udah kita alihkan ke controller, ya kan, ke navigation grab-nya. Jadi nanti di sini akan berubah, tapi ada tombol back-nya. Tombol back-nya kalau kita udah pindah halaman, kalau belum di sini nanti munculnya burger. Nggak muncul, sorry, nggak muncul. Oke, kita terminate. Oke, sukses. Nah, sekarang judulnya fragment title kan, ya kan? Judulnya fragment title. Kenapa? Karena dia ngikuti dari navigation-nya, nggak ngikutin dari activity-nya, nggak ngikutin dari title aplikasinya, tapi dia ngikutin dari navigation-nya. Nah, kalau kita play, nah sekarang udah ada back button-nya kan, kita bisa tekan. Nah, dia back lagi kan. Kita play, misal kita salahkan aja, jetpack itu apa? Salahkan berarti ambil yang ini aja. Submit, salah kan? Kita back.
Nah, balik ke title lagi gitu ya. Jadi back yang atas ini sudah berfungsi sekarang. Nah, berikutnya untuk mengganti tadi fragment title tadi, teman-teman bisa pergi ke ini, ke navigation-nya. Kemudian label dari title fragmentnya itu kita ganti ke app name. Jadi labelnya kita ke navigation dulu, navigation. Ini title fragment kan ada label tuh. Nah, ini kan fragment title tuh. Nah, ini kita ganti menggunakan app name Android Trivia gitu. Karena kan dia bawaannya dari fragment title nama labelnya itu. Kita ganti ke app name. Udah. Kalau kita jalankan sekarang apa namanya? Saya sambil nunggu dia jalan, nanti dia balik ke Android Trivia kayak tadi lagi ya. Gitu. Oh, cepat. Ya karena berubahnya cuma itu doang ya. Jadi dia cepat. Gampang kan? Nanti kalau misalnya kesusahan bisa di loop gitu ya, bisa putar lagi videonya itu apa yang bikin bingung. Kalau memang udah mentok banget boleh tanya gitu ya. Boleh tanya, Pak itu kenapa sih masih bingung sama pop up tadi Pak gitu ya. Pop up itu maksudnya gimana sih? Kalau pop up itu kita kalau back itu mau kemana gitu. Terus setelah kemana itu apakah history backnya itu mau dihapus apa enggak? Cuma kayak gitu kok. Nanti teman-teman juga pelan-pelan juga akan paham dengan sendirinya. Oke, nah udah Android trivia kan? Oke, gitu ya. Kalau kita udah pergi ke sana-sana udah bisa back sekarang. Kita pergi, kita bisa back. Kita pergi, kita bisa back. Gitu ya. Oke, kayak gitu. Terus kita lanjutkan lagi. Kita akan menambahkan yang namanya option menu ya, option menu. Nanti videonya udah lama belum sih? 30 menit ya. Enggak apa-apa, kita selesaikan aja sih, kita bagi jadi dua. Oke, kita akan menambahkan option menu di bagian atas ini ya kan. Jadi nanti di sana kita akan mengarahkan aduh, ada navigation drawer juga ya. Oke, mungkin seperti ini dulu aja deh videonya ya, takutnya kelamaan karena ini masih panjang banget nanti. Dari sini kita membuat option menu, kemudian nanti masih bikin navigation drawer juga. Jadi mendingan saya pecah-pecah aja untuk video ini jadi part kedua. Nanti ada part ketiganya ya, karena materinya memang banyak sih ya. Ini kan yang namanya membuat apa namanya flow ya, membuat flownya kayak gitu kan udah 30 menit lebih sih, 37 menit. Ikutinya biar enak diikutinya gitu, videonya nggak kepanjangan. Oke, gitu. Untuk yang add option menu ini akan saya buat di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.